Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Maumuntu dalam Renungan Pagi ke 1900 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 14 ayat 1 sampai ayat 20. Di bawah perikop sambungan riwayat Yerobeam. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, Abia anak Yerobeam jatuh sakit. Lalu Yerobeam berkata kepada istrinya, "Berkemaslah, menyamarlah supaya jangan diketahui orang bahwa engkau istri Yerobeam, dan pergilah ke Silo. Bukankah di sana tinggal Nabi Ahia? Dialah yang telah mengatakan tentang aku bahwa aku akan menjadi raja atas bangsa ini. Bawalah 10 roti, kue kismis, dan sebuli-buli air madu, dan pergilah kepadanya. Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi dengan anak ini." Istri Yerobeam berbuat demikian. Ia berkemas pergi ke Silo dan masuk ke rumah Ahia. Ahia tidak dapat melihat lagi, sebab matanya sudah kabur karena ia sudah tua. Tetapi Tuhan telah berfirman kepada Ahia, bahwasanya istri Yerobeam datang untuk menanyakan kepadamu perihal anaknya, sebab anak itu sedang sakit. Begini-begini harus kau katakan kepadanya. Ketika perempuan itu masuk, berbuatlah ia seolah-olah ia orang lain. Tetapi segera sesudah Ahia mendengar bunyi langkah perempuan itu, sementara melangkah masuk pintu, berkatalah ia, "Masuklah, hai istri Yerobeam. Mengapakah engkau berbuat seolah-olah engkau orang lain? Aku disuruh menyampaikan pesan yang keras kepadamu. Pergilah, katakan kepada Yerobeam, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah meninggikan engkau dari tengah-tengah bangsa itu, dan mengangkat engkau menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu. Tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud, yang tetap mentaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya, dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Sebab engkau telah melakukan perbuatan jahat lebih dari semua orang yang mendahului engkau, dan telah membuat bagimu Allah lain dan patung-patung tuangan, sehingga engkau menimbulkan sakit hatiku. Bahkan engkau telah membelakangi aku. Maka aku akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerobeam. Aku akan melenyapkan daripada Yerobeam setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Aku akan menyapu keluarga Yerobeam seperti orang menyapu tai sampai habis. Setiap orang daripada Yerobeam yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung yang di udara. Sebab Tuhan telah mengatakannya.
Tetapi bangunlah dan pulanglah ke rumahmu. Pada saat kakimu melangkah masuk kota, anak itu akan mati. Seluruh Israel akan meratapi dia dan menguburkan dia, sebab hanya dialah daripada keluarga Yerobeam yang akan mendapat kubur. Sebab di antara keluarga Yerobeam, hanya padanyalah terdapat sesuatu yang baik di mata Tuhan Allah Israel. Dan Tuhan akan membangkitkan baginya seorang raja atas Israel yang akan melenyapkan keluarga Yerobeam seperti kenyataan sekarang ini. Kemudian Tuhan akan menghajar orang Israel sehingga tergoyah-goyah seperti gelaga di air, dan ia akan menyentakkan mereka daripada tanah yang baik ini yang telah diberikannya kepada nenek moyang mereka. Ia akan menyerahkan mereka ke seberang sungai Efrat sana, oleh karena mereka telah membuat tiang-tiang berhala mereka dan dengan demikian menyakiti hati Tuhan. Ia akan lepas tangan terhadap orang Israel oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yerobeam dan yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Sesudah itu bangkitlah istri Yerobeam dan pergi. Lalu sampailah ia ke Tirsa. Pada saat ia masuk melangkahi ambang pintu rumah, matilah anak itu. Mereka menguburkannya dan seluruh Israel meratapi dia sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya, Nabi Ahia. Selebihnya dari riwayat Yerobeam, bagaimana ia berperang dan bagaimana ia memerintah, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Lamanya Yerobeam memerintah ada 22 tahun. Kemudian ia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Abia anak Raja Yerobeam sakit parah. Dan Raja Yerobeam memerintahkan istrinya untuk pergi mencari Nabi Ahia di Silo. Nabi Ahia inilah yang menubuatkan Yerobeam menjadi Raja Israel, dan itu terjadi, terbukti. Karena nubuatannya terbukti, terjadi, itu menandakan bahwa Ahia adalah benar-benar Nabi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan memberitahukan saudara semua tentang bagaimana caranya membedakan nabi asli dan nabi palsu. Saudara mau tahu cara membedakannya? Perhatikan. Nabi yang asli, apa yang dia nubuatkan, apa yang dia katakan, itu terjadi. Itu berarti orang yang menubuatkan dan terjadi apa yang dia katakan itu seorang nabi. Kalau dalam konteks sekarang ini sudah nggak ada nabi, tapi ada karunia nabi. Amin. Sedangkan nabi yang palsu adalah mereka yang bernubuat tapi tidak terjadi. Itu berarti dia nabi palsu. Apalagi sekarang ini saudara. Bukan bernubuat tapi lu buat-buat. Dia mengatakan sesuatu yang hanya menyenangkan telinga orang yang mendengarkan. Makanya ada orang, Pak Pendeta tolong nubuatkan dong buat saya ini dan itu. Saudara, nubuat itu diinspirasi oleh Tuhan Allah itu sendiri. Dan hamba Tuhan itu menyampaikan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah taruh, baik dalam hati dan di dalam perkataannya. Sehingga keluar nubuatan. Dan saya percaya, kalau nubuatan itu berasal dari Tuhan, maka itu akan terjadi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita belajar nabi yang asli, apa yang dia nubuatkan itu terjadi. Sedangkan yang palsu, apa yang dia nubuatkan tidak pernah terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ahia adalah seorang nabi yang menubuatkan Yerobeam menjadi Raja Israel. Dan itu terjadi, saudara. Coba buka 1 Raja-Raja 11 ayat 29 sampai 31. Pada waktu itu, ketika Yerobeam keluar dari Yerusalem, Nabi Ahia, orang Silo itu, mendatangi dia di jalan dengan berselubungkan kain baru. Dan hanya mereka berdua ada di padang.
Ahia memegang kain baru yang di badannya, lalu dikoyakannya menjadi 12 koyakan. Dan ia berkata kepada Yerobeam, ambillah bagimu 10 koyakan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo, dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Haleluya. Jadi kenabian Ahia telah teruji karena apa yang dia nubuatkan kepada Yerobeam itu terjadi. Yerobeam ini kalau kita melihat bukanlah keturunan raja. Dia bukan keturunan Daud. Dia hanyalah seorang pekerja, bukan putra mahkota. Kalau bisa saya katakan dia itu hanya pekerja atau budak. Tapi Tuhan angkat dia menjadi Raja Israel. Dia terpilih menjadi pemimpin itu karena Raja Salomo melihat Yerobeam ini sangat tangkas, cepat, sigap, pandai. Sehingga Salomo mengangkat Yerobeam menjadi pengawas semua pekerja di Israel. Tapi karena Salomo mendengarkan bahwa Nabi Ahia telah menubuatkan Yerobeam menjadi Raja Israel, itu membuat Salomo sebagai Raja Israel pada saat itu marah dan hendak membunuh Yerobeam. Itulah alasannya Yerobeam lari ke Mesir. Nanti setelah Raja Salomo mati dan Rehabeam diangkat menjadi Raja Yehuda, pemerintahan Rehabeam itu rupanya tidak diterima oleh rakyat Israel. Karena Rehabeam bukannya meringankan tanggungan rakyat dari zaman ayahnya Raja Salomo, justru menambah berat penderitaan rakyat Israel pada saat itu. Itulah sebabnya kerajaan Israel menjadi pecah menjadi 2 kerajaan. Karena tirani Raja Rehabeam, 10 suku Israel memutuskan untuk memanggil Yerobeam dan mengangkat Yerobeam menjadi raja atas 10 suku Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Yerobeam berkuasa atas 10 suku yang kalau kita bisa melihat saudara bahwa dia lebih mayoritas daripada kerajaan Yehuda. Saya melihat di sini bahwa powernya luar biasa, pengaruhnya luar biasa. Tapi saudara, ada kelemahan dalam firman Tuhan ini. Ketika anaknya sakit, rupanya Yerobeam sangat mengasihi, menyayangi anaknya. Mungkin ini putra mahkota yang dia harapkan bisa menggantikan dia. Saudara, ketika anaknya sakit, rupanya Yerobeam baru ingat Tuhan. Makanya dia menyuruh istrinya untuk pergi ke Silo, ketemu dengan seorang nabi yang bernama Ahia. Harapan dari Yerobeam, anaknya ini atau putra mahkota yang diharapkan dapat menggantikan dia, itu dapat sembuh. Tapi ternyata saudara, anak itu mati. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat ada sisi gelap Raja Yerobeam yang mengakibatkan anaknya mati dan juga pemerintahannya hancur. Anak-anaknya itu betul-betul mengalami kutuk yang luar biasa. Kenapa? Karena di pasal 12 di sana kalau sudah memperhatikan firman Tuhan, di pasal 12 itu menceritakan bagaimana Yerobeam membangun anak-anak lembu dari emas dan dia menyembahnya. Dia mengajak bangsa Israel untuk menyembahnya. Bahkan dia berkata, ini loh yang membawa kita keluar dari tanah Mesir. Saudara, itu adalah perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Sehingga Tuhan mengutuk Yerobeam dan keturunannya. Firman Tuhan ini mengatakan bahwa anak-anak Yerobeam itu akan mati secara mengenaskan. Dikatakan di ayat 11 bahwa kalau ada keturunan Yerobeam yang mati di kota, mereka akan dimakan oleh anjing-anjing. Kalau ada yang mati di padang, akan dimakan oleh burung-burung di udara. Sangat-sangat mengerikan. Kenapa?
Karena Yerobeam melakukan kesalahan fatal, di bait suci itu dia justru membawa anak-anak lembu yang dia buat untuk menjadi sesembahan mereka. Itulah perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, mari kita lihat sisi gelap Raja Yerobeam. Yang pertama, Raja Yerobeam adalah raja yang tidak tahu diri. Kita tahu bahwa Yerobeam ini bukanlah keturunan raja. Dia bukan putra mahkota, tetapi hanya seorang pekerja biasa. Hanya orang biasa. Tetapi kemudian dia mendapatkan nubuatan bahwa dia menjadi raja, dan benar terjadi. Dia menjadi raja atas 10 suku Israel. Dia menjadi raja yang luar biasa. Yerobeam sebenarnya tidak punya mimpi menjadi raja, tapi Tuhan jadikan dia raja Israel. Tapi Yerobeam lupa diri. Dia tidak tahu diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat diri kita. Seringkali kita bertingkah sama seperti Yerobeam. Kita sudah diberkati Tuhan, tapi kita lupa diri. Kita kadangkala tidak tahu diri. Kita merasa apa yang kita dapatkan itu karena pinternya kita cari uang, karena kita sekolah tinggi, karena keberuntungan kita, dan lain sebagainya. Kita lupa kalau Tuhan yang berikan itu semua untuk kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yerobeam lupa diri. Sehingga dia bukannya menyembah Tuhan, malah dia sembah apa yang dia buat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara harus perhatikan. Yang kita harus sembah itu adalah pencipta langit dan bumi ini. Bukan yang kita ciptakan. Anak lembu yang dibuat oleh Yerobeam itu kan yang dia buat. Itu bukan Tuhan. Yang harus kita sembah adalah Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Bukan yang kita ciptakan, bukan. Saudara, demikian juga dengan kehidupan kita. Jangan menyembah pekerjaan. Pekerjaan itu kan yang kita kerjakan, yang kita buat. Mari kita mau menyembah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan saudara dan saya. Dialah yang harus kita sembah. Makanya di saat-saat ibadah, mari kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Kalau kita tidak beribadah kepada Tuhan, itu artinya kita tidak tahu diri. Tuhan sudah memberkati kita dengan luar biasa, tapi kita tidak mau tahu dengan Tuhan. Itu bahaya, saudara. Kita belajar dari Yerobeam. Nanti dia ingat Tuhan, nanti kalau anaknya sudah sakit parah. Betul? Kita harus tahu diri, saudara. Orang yang tahu diri, pasti dia selalu cari Tuhan dalam hidupnya. Pasti dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Pasti dia selalu datang kepada Tuhan. Itu orang yang tahu diri. Tapi orang yang tidak tahu diri, dia nggak mau beribadah. Dia bahkan lupa hari Minggu pergi ke rumah Tuhan. Dia bahkan melupakan itu. Itu ciri-ciri orang yang tidak tahu diri. Yang kedua, sisi gelap Raja Yerobeam. Raja Yerobeam adalah raja yang tidak tahu terima kasih. Yerobeam tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan sudah menjadikan Yerobeam dari orang biasa menjadi orang yang luar biasa. Dari orang hamba menjadi raja Israel. Tapi apa? Dia tidak tahu terima kasih. Yerobeam bukannya memberikan korban persembahan kepada Tuhan, justru dia memberikan korban persembahan kepada anak lembu yang dia buat. Saudara, itu menyakiti hati Tuhan. Dengan membuat patung lembu dan memberikan korban kepada patung itu, membuat sakit hati Tuhan. Saudara, ada berapa banyak di antara kita yang seperti Yerobeam, tidak tahu terima kasih. Tuhan sudah menjawab doa-doanya. Dia minta pekerjaan, sudah mendapat pekerjaan. Dia minta untuk punya usaha, sudah Tuhan berikan. Dia minta ini dan itu, Tuhan sudah berikan. Tapi setelah dia mendapatkan, dia lupa berterima kasih kepada Tuhan.
dia lupa bersyukur kepada Sang Pemberi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Yerobeam adalah raja yang tidak tahu terima kasih. Yang ketiga, saudara, sisi gelap dari Raja Yerobeam. Raja Yerobeam adalah raja yang lupa Tuhan. Banyak orang seperti Yerobeam. Waktu susah baru cari Tuhan. Tapi setelah diberkati Tuhan, lupa segalanya. Banyak orang yang hanya mencari berkat, bukan sumber berkatnya. Yang harus kita cari Tuhan, bukan berkatnya. Amin. Selalu saya katakan begini, berkat itu juga bisa jadi ujian, bisa jadi pencobaan. Kalau saudara jatuh dalam masa-masa saudara diberkati, itu namanya jatuh dalam pencobaan. Tapi kalau saudara berhasil melewati semua tantangan hidup di saat saudara diberkati, itu namanya saudara berhasil melewati ujian. Saya percaya bahwa orang yang berhasil melewati semua ujian, waktu dia diberkati, pasti dia akan naik kelas, naik level. Dia akan terus menikmati berkat-berkat Tuhan. Ada berapa banyak orang justru di puncak kejayaannya jatuh, saudara. Kenapa bisa jatuh? Karena nggak tahan dengan cobaan-cobaan itu. Banyak orang kan waktu susah setia sama pasangan. Tapi setelah diberkati, kaya raya, punya segalanya, tinggalkan pasangannya. Banyak kan orang seperti itu, saudara. Waktu susah setia, tapi setelah diberkati berubah setia. Saya percaya bahwa orang yang berhasil melewati semua ujian, pasti Tuhan akan berkati lebih lagi. Amin. Saya berdoa semua pendengar diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Tapi ingat, kalau saudara sudah diberkati Tuhan, jangan seperti Yerobeam yang lupa cari sumber berkat. Ingat selalu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Ada berapa banyak orang seperti Yerobeam? Sudah diberkati Tuhan, sudah sukses, sudah meraih apa yang menjadi cita-citanya. Tapi kelakuannya berubah menjadi sama seperti Yerobeam. Tidak tahu diri, tidak tahu terima kasih, lupa sama Tuhan. Saya berdoa, saudara semua selalu tahu diri bahwa semua yang kita dapatkan itu dari Tuhan. Amin. Saya berdoa supaya semua kita selalu bersyukur, selalu berterima kasih kepada Tuhan. Saya berdoa semua selalu ingat Tuhan, supaya berkat Tuhan terus mengalir, dan mengalir dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas nasihat kebenaran firman Tuhan yang sangat menegur kami. Tuhan berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, kesehatan mereka dipulihkan, mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang berduka cita diberikan penghiburan, mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang. Dan hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.